Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini langsung saja ya. Untuk kelompok saya dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang manajemen konflik pendidikan Islam. Jadi, apa sih itu manajemen konflik dalam pendidikan Islam? Nah, ini akan dibahas secara rinci oleh kelompok kami. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan harap maklum. Ini langsung saja saya mewakili kelompok saya akan membahas tentang apa sih itu manajemen konflik, bagaimana pendapat menurut para ahli. Nah, ini mari kita simak. Pertama, menurut Asnawir dalam bukunya Manajemen Pendidikan, konflik adalah reaksi yang timbul karena seseorang merasa terancam, baik teritorialnya maupun kepentingannya, dengan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan teritorial atau kepentingan tersebut. Jadi menurut Asnawi, seperti yang ada di slide yang sudah di-share oleh kelompok kami, itu untuk mempertahankan kepentingan yang dimilikinya. Jadi untuk memanage kepentingan sekiranya kepentingan itu bisa terwujud tanpa ada kendala suatu apapun. Kemudian manajemen mulai dari kata manajemen awal dulu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin, kata manus yang berarti tangan, dan ajri yang berarti melakukan. Kata itu digabungkan menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Jadi manajemen itu menangani, menjadi sebuah solusi, mencari sebuah solusi. Untuk istilah konflik, kan tadi sudah manajemen, sekarang konflik diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Ini beberapa istilah. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Jadi perbedaan pendapat itu bukan berarti perbedaan keinginan. Oleh karena itu konflik bersumber pada keinginan. Maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Jadi secara umum, dengan demikian, manajemen konflik merupakan seni atau ilmu pengelolaan pertentangan atau antagonis antara dua pihak atau lebih, baik antara sesama, antara seseorang dengan seseorang yang lain, ataupun antar kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, di sini itu fokusnya dalam pendidikan Islam. Jadi manajemen konflik dalam pendidikan Islam itu seni dan ilmu pengelolaan pertentangan atau antagonis yang merupakan konflik yang ada dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, suatu masalah konflik, kita ada ilmunya untuk memanajemen atau pengelolaan dalam konflik. Dan ini pun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penyebab dan jenis-jenis konflik. Dari konflik sendiri, biasanya itu konflik terjadi karena ketidakharmonisan antara seseorang dalam suatu kelompok atau orang lain dari kelompok lain, atau mungkin antara suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya.
disadari atau tidak disadari itu, konflik itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Nah, hal yang harus kita lakukan apabila terjadinya konflik itu adalah mempersiapkan aturan-aturan untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut. Di sini menurut Wahjo Sumidjo, konflik itu terjadi selalu bersumber pada manusia dan perilakunya. Di samping pada struktur organisasi dan komunikasi, kendati ada beberapa sumber konflik, tetapi yang terbesar yang sering menyebabkan konflik adalah perilaku manusia. Oleh karenanya, sering terjadi masalah yang sebenarnya sederhana, tetapi karena perilaku manusia yang tidak sehat, akhirnya menjadi masalah yang besar karena berbagai provokasi. Menurut panduan manajemen sekolah, konflik bisa terjadi pada semua tingkat. Di antaranya, di sini ada 6 konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik ini terjadi ketika individu harus memilih 2 atau lebih tujuan yang saling bertentangan dan bimbang yang mana yang harus dipilih untuk dikatakan. Yang kedua, ada konflik interpersonal, yaitu konflik antara 2 individu atau lebih. Konflik ini terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga, ada konflik intragrup, yaitu konflik antar anggota dalam suatu kelompok. Setiap kelompok itu dapat dalam konflik intragrup, setiap kelompok itu dapat mengalami konflik substansif atau efektif. Untuk konflik substansif itu dapat terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda. Ketika anggota dari suku komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama, sedangkan konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap situasi tertentu. Yang keempat, konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Biasanya konflik ini terjadi karena adanya ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatnya tuntutan akan keahlian. Untuk yang kelima, ada konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Yang terakhir, yang keenam, adalah konflik interorganisasi yang terjadi antar organisasi. Biasanya konflik ini itu terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya saja konflik yang terjadi antara lembaga pendidikan dengan salah satu organisasi masyarakat. Konflik ini meliputi 4 sub, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini staf, dan juga konflik peran. Untuk konflik vertikal, yaitu yang terjadi antara pimpinan dan juga bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Untuk konflik horizontal itu terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi, misalnya antar tenaga kependidikan. Untuk konflik lini staf, ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini,
Misalnya saja konflik antar rektor dengan tenaga administrasi. Untuk yang terakhir, konflik peran, misalnya rektor menjabat sebagai ketua Dewan Pendidikan. Di sini itu menurut panduan manajer sekolah ada 5 tahap konflik, yaitu tahap laten atau adanya perbedaan faktor individu, perbedaan organisasi, dan juga lingkungan yang merupakan potensi munculnya konflik. Yang kedua, tahap konflik yang sudah terasa. Kemudian muncul tahap perbedaan pendapat yang sudah bertentangan. Kemudian terjadi tahap konflik terbuka. Terus yang merupakan akhir adalah tahap pasca konflik terbuka, menguntungkan bila dikelola dengan baik, tetapi bisa merugikan jika dibiarkan. Nah, sebaiknya manajer lembaga pendidikan Islam itu dapat menyelesaikan konflik saat baru memasuki tahap pertama, yakni terhadap tahap laten yang masih berupa perbedaan baik faktor individu, organisasi maupun lingkungan. Dengan begitu, konflik bisa dibendung secepatnya sehingga masih relatif mudah diselesaikan. Itu untuk sebagai manajer lembaga supaya bisa menyelesaikan konflik yang baru saja muncul. Untuk materi penyebab dan jenis-jenis konflik sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Masjidil Wafa. Selanjutnya, pandangan Islam mengenai penanganan konflik dalam pendidikan. Perbedaan tak selamanya berujung konflik yang mengarah kepada hal negatif. Sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, diperkuat lagi dengan adanya makalah Ikhtilaf Ummati Rahmati, yang artinya perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmatku. Jadi perbedaan pendapat tidak selamanya berujung kepada hal negatif, akan tetapi bisa dimusyawarahkan dengan baik, dengan didiskusikan. Selanjutnya, Islam juga memberikan konsep ukhuwah sebagai bentuk dari resolusi konflik. Dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah konflik haruslah memperhatikan dimensi uluhiyah atau ketuhanan, serta dimensi insaniyah, yaitu kemanusiaan. Jadi harus diperhatikan untuk menyelesaikan konflik, diperhatikan uluhiyahnya dan insaniyahnya, yang artinya ketuhanan dan kemanusiaannya. Lanjut, kemudian dalam mengelola stres yang sering dialami akibat adanya konflik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya dalam Al-Quran telah menyampaikan pesan kepada kita agar mengendalikan emosi, sedih, dan gembira. Jadi kita harus mengontrol diri kita agar tidak
terlalu emosi, tidak terlalu sedih berlarut-larut atau gembira yang berlebihan. Tidak semestinya kita larut dalam kesedihan atau ketentraman atau tekanan psikologi karena kehilangan sesuatu yang kita cintai atau karena tidak bisa memiliki apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita misal ditinggal orang yang kita sayangi atau ditinggal mati kedua orang tua kita, jadi kita tidak boleh bersedih berlarut-larut, nangis berlarut-larut. Itu tidak baik. Selanjutnya, dalam menghadapi perbedaan pendapat yang mengarah kepada konflik yang berujung pada hal negatif, Abutin Nata memandang perlu dikembangkan beberapa etika sebagai berikut. Yang nomor 1, melihat perbedaan sebagai suatu hal yang harus diterima. Jadi kita harus terima kalau perbedaan, entah perbedaan pendapat, entah perbedaan agama, sifat, dan lain sebagainya. Terus yang nomor 2, menyadari bahwa pendapat yang disampaikan seorang mungkin mengandung kebenaran atau kesalahan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pendapat orang lain, karena pendapat orang lain itu adalah pendapat dirinya atau untuknya, tidak untuk kita. Jadi menurut dia ya itulah yang benar. Jadi gitu. Selanjutnya yang nomor 3, bersikap terbuka. Jadi kita harus terbuka kepada orang lain, entah orang di sekitar kita, terdekat kita, mau menerima pendapat. Jadi kita harus menerima pendapat dari orang lain. Aku gimana sih? Kayak gitu. Saran dan kritik orang lain karena mungkin pendapat kita yang salah. Jadi kita harus menerima kritik, saran dari orang lain agar kita juga bisa berintrospeksi diri, membenahi kebenaran yang kita nggak tahu salah atau benar. Jadi kita harus menerima itu agar diri kita lebih berkembang, lebih maju lagi untuk menjadikan semangat kritik saran tersebut. Yang nomor 4 selanjutnya, bersikap objektif, lebih berorientasi mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi di sini berorientasi mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Terus selanjutnya yang nomor 5, yaitu tidak memandang perbedaan pendapat sebagai pertentangan atau permusuhan. Nah ini kita tidak boleh membandingkan atau memandang perbedaan. Misal si A agamanya Islam, si B agamanya Kristen. Jadi kita tidak boleh membedakan satu sama si A dan B tersebut. Jadi agar tidak bertentangan, agar tidak bermusuhan. Akan tetapi memandang sebagai hasanah dan kekayaan yang berguna untuk mencegah berbagai masalah. Jadi tadi itu agar sebagai hasanah dan kekayaan budaya kita,
budaya Indonesia, kan banyak kan bersuku-suku bangsa, beragam-ragam agama. Jadi mempersatukan yang disatukan menjadi Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang nomor selanjutnya, nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai yang kemaslahatan seperti persaudaraan. Jadi kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan kita agar erat, agar tidak menimbulkan konflik permasalahan yang tidak yang berujung negatif, dan kejujuran, keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Sudah. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Kami juga belajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup.